Materi selanjutnya adalah komponen utama pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Sumber daya teknologi informasi terdiri dari beberapa hal. Di antaranya adalah informasi, aplikasi, infrastruktur, dan personil atau SDM. Faktor-faktor pendorong pelaksanaan pelayanan publik digital terdapat beberapa hal. Yang pertama adalah external pressure, yaitu tuntutan yang kuat dari para stakeholder agar pemerintah memperbaiki pelayanannya menjadi salah satu faktor penting. Karena pada dasarnya, pemerintah bersikap responsif dan belum proaktif. Sehingga bila tidak ada tuntutan dari luar, pemerintah akan merasa tidak ada yang perlu diperbaiki di dalam sistem pelayanannya. Yang kedua adalah internal political desire, yaitu adanya dorongan atau inisiatif dari dalam pemerintah untuk melakukan reformasi serta mendukung pengembangan e-government di dalam organisasinya, baik itu top down atau bottom up. Berikutnya adalah overall vision and strategy, yaitu perencanaan yang holistik dan secara detail untuk mengembangkan e-government sehingga mampu menentukan bagaimana harus memulai dan kemana arah tujuan dari sebuah proyek e-government. Yang keempat adalah effective project management, yaitu adanya tanggung jawab yang jelas, perencanaan yang baik, pertimbangan terhadap resiko, kontrol, dan monitoring, manajemen sumber daya yang baik, dan pengelolaan yang baik atas hubungan kerjasama antara pihak pemerintah dan kalangan swasta. Yang kelima adalah effective change management. Untuk mewujudkan pelayanan publik digital, dibutuhkan seorang model pemimpin yang memiliki visi dan profesionalitas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat, sehingga dapat membentuk sebuah lingkungan kerja yang kondusif dalam mengembangkan e-government. Yang keenam adalah requisite kompetensi. Dalam pengembangan e-government dibutuhkan keahlian dan penguasaan ilmu pengetahuan, khususnya di dalam pemerintahan itu sendiri. Dalam e-government, pemanfaatan teknologi informasi hanyalah sebagai alat bantu. Jadi porsinya tidak terlalu besar. Justru pola berpikir yang luas dalam berinovasi menciptakan pelayanan yang diinginkan oleh stakeholder dan membangun visi bersama untuk menentukan arah di masa depan adalah menjadi prasyarat utama bagi semua pihak yang sedang mengembangkan e-government. E-government bervariasi dari yang paling murah hingga yang paling mahal, sedangkan dana yang tersedia terbatas. Terbatas pada hasil yang akan dicapai sesuai yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan kata lain, teknologi informasi yang akan digunakan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan. Semakin besar anggaran, maka semakin canggih teknologinya. Di sini pemerintah harus pintar dalam mempertimbangkan perbandingan price versus performance, agar pengeluarannya tidak sia-sia apabila ternyata manfaat yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Elemen sukses dalam penerapan konsep digitalisasi sektor publik, yaitu support, capacity, dan value.
Berbagai inisiatif e-government tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut. Penentu besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya e-government bukanlah pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan.